Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Nelson dalam pelajaran fisika. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Baiklah, kita akan segera mulai. Suhu dan kalor meliputi 1. Suhu dan pemuaian. 2. Hubungan kalor dengan suhu dan wujud benda. 3. Asas Black. 4. Perpindahan kalor. Kita lihat yang pertama, suhu dan pemuaian. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sifat fisik zat yang berubah, volume, panjang, tekanan, warna, jika dipanaskan, disebut sifat termometrik. Termometer terdiri dari beberapa jenis. Pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer bimetal. 3. Termometer hambatan. 4. Termometer gas. 5. Termokopel. 6. Pirometer. Termometer tentu dibuat acuannya. Nah, yang umum adalah seperti termometer zat cair, ya. Termometer ini didasarkan pada dua keadaan. 1. Titik bawah didasarkan pada titik lebur es atau titik beku air. Sedangkan pada bagian atas ditetapkan berdasarkan suhu uap air atau suhu di mana air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Nah, skala yang digunakan adalah skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Sedangkan kalau bahannya ada yang pakai raksa, ada yang pakai alkohol. Nah, kita lihat dari 4 skala ini, Celsius menggunakan skala 0 pada titik beku air dan 100 pada titik didih air. Fahrenheit 32 pada titik didih air, 212 pada titik didih air. Kelvin 273 pada titik beku dan 373 pada titik didih air. Reaumur 0 pada titik beku dan 80 pada titik didih air. Nah, dari hasil titik didih dan titik beku maka diperoleh hubungan skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jadi 1 derajat Celsius itu sama dengan 5/9 dalam kurung Fahrenheit dikurang 32 tutup kurung atau sama dengan Kelvin dikurang 273 sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Mungkin ini sudah dipelajari di SD dan di SMP ya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, ini tadi diambil selisih suhu tertentu dengan titik bawah dibandingkan dengan titik tertinggi di kurang titik bawah. Jadi bisa dibandingkan dengan beberapa termometer. T1 adalah suhu pada termometer 1,
T2 suhu pada termometer 2. TA1 titik atas termometer 1. TB1 titik bawah termometer 1. TA2 titik atas termometer 2. TB2 titik bawah termometer 3. Jadi tadi seperti yang digunakan pada Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Kita lihat contoh soal. Sebuah termometer X menunjukkan titik beku air pada 40 derajat X dan titik didih air pada suhu 240 X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celsius menunjukkan suhu 50 derajat, maka bila diukur dengan termometer X, suhunya berapa? Diketahui titik bawah termometer X 40, titik atas termometer X 240. Titik bawah termometer Celsius 0, titik atasnya 100. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi. TX min TXB per TXA kurang TXB sama dengan TC min TCB per TCA kurang TCB. Tanyakan tadi kan TX ya. TX min 40 per 240 dikurang 40 sama dengan 50 dikurang 0 per 100 kurang 0. TX min 40 tetap 240 dikurang 40 sama dengan 200. Kemudian 50 kurang 0 sama dengan 50. 100 kurang 0 sama dengan 100. Sehingga ini dipindahkan menjadi TX min 40 sama dengan 200 dikali 50 per 100. 100 dengan 200 dicoret dapat 2. 2 kali 50 jadi 100 ya. Dipindah ke kanan jadi 40. Jadi TX sama dengan 100 tambah 40. Jadi TX sama dengan 140 derajat. Nah itu tadi cara mengukur atau menghitung konversi dari antar termometer. Berikutnya kita lihat pemuaian zat. Zat ada 3, zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat itu bisa mengalami 3 hal, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan zat cair dan gas itu hanya mengalami pemuaian volume. Kalau panjang dan luas kita agak sulit mengamatinya, kecuali kalau ditempatkan dalam wadah tertentu. Seperti termometer raksa misalkan, ada lubang di dalam pipa kaca yang diisi alkohol atau raksa. Nah itu pemuaiannya diambilnya linear. Walaupun sebenarnya ada volume juga. Kita lihat satu persatu. Pertama pemuaian panjang. Ini batang misalkan mula-mula panjangnya L0 dengan suhu awal dipanaskan menjadi T sehingga diperoleh L sama dengan L0 ditambah alfa L0 kali delta T ya. Delta L-nya sendiri adalah alfa dikali L0 kali delta T. Sehingga panjang akhir sama dengan L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 tambah alfa delta T. Di mana L0 adalah panjang awal, LT panjang akhir atau L pada suhu T, delta L adalah perubahan panjang, T0 suhu awal, T suhu akhir, delta T adalah perubahan suhu.
Sedangkan alfa adalah koefisien muai panjang. Kita lihat contoh. Sebuah tembaga dengan panjang awal 5 meter pada suhu 10 derajat. Dipanaskan hingga suhu 30 derajat. Tentukan pertambahan panjang tembaga. Diketahui L0 5 meter. T1 atau T0 bisa ya sama dengan 10 derajat. T2 30 derajat. Alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ditanyakan delta L atau pertambahan panjang. Jawab, delta L sama dengan L0 dikali alfa delta T. L0-nya 5, alfanya 17 kali 10 pangkat min 6. Delta T-nya 30 dikurang 10. Sama dengan 20. Jadi 5 kali 17 sama dengan 85 kali 10 pangkat min 6 kali 20. Akhirnya kita peroleh 17 kali 10 pangkat min 4 meter atau 1,7 mm. Itu adalah pertambahannya. Berikutnya, pemuaian luas. Sebuah bidang jika dipanaskan akan mengalami pemuaian ya. Ini luasnya mula-mula A0 dipanaskan sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar delta A. Delta A besarnya beta kali A0 kali delta T. Sehingga luas akhir A sama dengan A0 tambah delta A. Atau sama dengan A0 tambah beta kali A0 kali delta T. A0 adalah luas mula-mula. AT adalah luas pada suhu T. Delta A pertambahan luas. T0 suhu awal, sedangkan T adalah suhu akhir. Nah, kalau tadi ada pemuaian panjang, pemanfaatannya bisa pada rel kereta. Kalau kalian lihat, biasanya ujung-ujung rel kereta itu tidak nyambung, tidak mengena ya. Tujuannya supaya kalau panas, dia memanjang tidak mengalami pembengkokan. Atau kabel listrik itu dipasang tidak terlalu kencang sekali karena kalau malam dia dingin, dia akan menyusut, bisa putus ya. Atau kaca jendela untuk luas kaca jendela itu dipasang ada celahnya sedikit. Supaya kalau panas pada siang hari dia tidak melebihi batas pemuaiannya sehingga pecah. Berikutnya kita lihat pemuaian volume. Masih pada zat padat. Ini mula-mula fenol dipanaskan mengalami pertambahan volume sebesar delta V, yaitu gamma kali fenol kali delta T. Sehingga diperoleh V sama dengan fenol ditambah delta V. Sama dengan fenol ditambah gamma kali fenol kali delta T. Fenol adalah volume mula-mula. VT volume pada suhu T. Delta V adalah pertambahan volume. T0 adalah suhu awal, T adalah suhu akhir. Nah, pemanfaatan ini pada tangki yang sedang membawa bahan bakar itu tidak dibuat penuh supaya kalau dia memuai, dia tidak menekan tabung sehingga bisa pecah ya. Atau kalau kalian memasak air dengan terlalu penuh atau katakanlah pas beneran, ketika dia mau mendidih dia akan tumpah. Berikutnya
kita lihat pemuaian volume pada zat cair. Nah, yang paling mudah memang kita lihat pada zat cair karena bisa langsung kelihatan efeknya tumpah ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda memasak air, perkirakan supaya nanti ketika dia mendidih, dia tidak sampai luber. Berikutnya adalah pemuaian, sebelum pemuaian gas kita lihat anomali. Nah, disebut anomali karena dia pengecualian ya. Jadi pada umumnya zat akan memuai jika dipanaskan dari suhu rendah ke suhu tinggi dan akan menyusut jika didinginkan. Namun, untuk air ada pengecualian pada suhu tertentu. Jadi kalau dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat, dia tidak memuai, tapi menyusut. Nah, peristiwa ini disebut anomali air. Zat yang lain yang memiliki sifat anomali seperti parafin dan bismut. Nah, penjelasannya adalah pada suhu 0 sampai 4 itu air mulai berubah struktur molekulnya. Jadi kalau Anda bayangkan batu yang disusun itu berongga. Ketika batunya mulai melembek, maka dia akan mengisi rongga-rongga yang ada sehingga volumenya menjadi berkurang. Nah, kira-kira seperti itulah posisi air ketika dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 terjadi perubahan struktur molekul ya. Sehingga dia menyusut. Tetapi setelah melewati 4 derajat, dia akan memuai. Berikutnya, kita lihat pemuaian gas. Nah, gas ini menggunakan persamaan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, gas ini sudah dikaitkan dengan tekanan ya. Dengan gamma sama dengan 1/127 Kelvin. Baik, kita lanjutkan berikutnya adalah kalor dan perubahan wujud ya. Suhu, kalor dan energi dalam. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu mempresentasikan energi kinetik suatu molekul. Kalor adalah energi yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin karena adanya perubahan suhu. Energi dalam adalah ukuran energi seluruh molekul dalam zat. Kalori adalah zat alir yang terkandung dalam benda yang tidak kasat mata. Nah, perpindahan kalor ini kita lihat berdasarkan teori kalori dan teori kinetik ya. Teori kalori menyatakan bahwa benda yang suhunya lebih tinggi mengandung lebih banyak kalori daripada benda yang suhunya lebih rendah. Ketika dua benda yang suhunya berbeda disentuhkan, akan terjadi perpindahan kalori dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Teori kinetik menyatakan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel kecil yang selalu bergerak. Dalam benda yang lebih panas, partikel bergerak lebih cepat sehingga energinya lebih besar daripada benda yang bersuhu dingin. Nah, ini bisa kita lihat pada gerak molekul air.
Ketika dia mulai mendidih, itu geraknya semakin kencang ya. Berikutnya kita lihat kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, kalau delta Kelvin dengan Celcius sama, kalau deltanya selisih ya. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin. Dirumuskan Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Dengan Q adalah kalor, satuannya joule atau kalori, M adalah massa, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram Kelvin. Kita lihat contoh. Jika 100 gram air diberi kalor 14.651 atau 650 joule, tentukan perubahan suhu yang dialami oleh air itu. Diketahui massa 100 gram Q 14.650, ditanyakan delta T. Jawab, Q sama dengan MC delta T. 14.650 sama dengan 0,1 kali 4.200 kali delta T. Sehingga delta T sama dengan 14.650 dibagi 420 sama dengan 34,5 derajat Celcius. Jadi itu kenaikan suhunya sebesar 34,5 derajat Celcius. Yang kedua, kita lihat kalor dan perubahan wujud. Nah, kita lihat di sini ada kasus tentang asas Black. Nah, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat bersuhu tinggi sama dengan besarnya kalor yang diterima zat yang bersuhu rendah. Jadi, kalau terjadi perpindahan kalor antara dua benda yang suhunya berbeda, maka terjadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi kalau misalkan ada teh manis masih panas dikasih es, nah itu terjadi asas Black ya. Berikutnya kita lihat perubahan wujud zat. Nah, salah satu efek dari kalor terhadap benda adalah terjadinya perubahan wujud ya. Tadi kita sudah lihat ada pemuaian, ada kenaikan suhu, dan ada perubahan wujud ya. Zat padat jika diberi kalor akan mengalami perubahan wujud ya. Padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya kamper ya atau kapur yang baunya dipakai untuk kain di lemari. Padat menjadi cair disebut melebur. Misalnya es dipanaskan itu melebur atau mencair ya. Sebaliknya, kalau gas menjadi padat disebut deposisi. Kalau cair menjadi padat itu disebut membeku. Ya, kalau ada air masukkan di freezer itu akan membeku. Gas menjadi cair
disebut mengembun. Pagi-pagi kita pegang daun atau rumput di luar itu ada air, itu gas menjadi cair, itu mengembun ya. Cair menjadi gas, menguap atau mendidih. Nah, padat menjadi gas, menyublim itu memerlukan kalor. Gas menjadi padat itu deposisi, dia melepas kalor. Padat menjadi cair, melebur itu memerlukan kalor. Cair menjadi padat itu melepas kalor. Cair menjadi gas itu menyerap kalor. Gas menjadi cair itu melepas kalor. Jadi di sini perubahan wujud ini melibatkan kalor, baik yang diserap maupun yang dilepas. Nah, kalor yang menyertai perubahan zat dari padat menjadi cair atau sebaliknya disebut kalor lebur. Sedangkan kalor yang menyertai proses perubahan dari cair menjadi gas disebut kalor didih ya. Sedangkan konstantanya disebut kalor lebur dan kalor didih. Kalor ini disebut juga kalor laten karena efeknya tidak kelihatan secara kasat mata ya. Kita lihat yang keempat, perpindahan kalor. Nah, cara perpindahan kalor ada 3 jenis. Pertama, konduksi. Seperti yang kalian lihat ada api, ada yang pegang besi, maka lama-lama tangannya terasa panas. Besi yang dipegang itu terasa panas. Ini adalah konduksi. Ada juga yang agak jauh dari api, tapi karena ada hembusan angin, dia terasa panas juga. Namanya konveksi. Sedangkan yang tidak ada angin, tapi dia terasa panasnya, itu adalah radiasi. Nah, lebih detail ini ada besi dibakar atau sendok dibakar, maka akan terasa lama-lama panas ya. Ini efek dari perpindahan kalor di dalam batang itu berlangsung secara konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan atom-atom di dalam penghantar. Misalnya pada sebatang besi yang salah satu ujungnya dipanaskan, kalor akan mengalir sampai ke ujung yang lain. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kalor bisa berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu rendah. Perpindahan energi secara konduksi ini banyak terjadi pada zat padat, sehingga didefinisikan juga konduksi adalah perpindahan kalor pada zat padat. Perpindahan kalor
atau energi secara konduksi terjadi melalui tabrakan partikel, yaitu energi kinetik partikel bertambah. Partikel bergerak lebih cepat. Nah, ini membutuhkan waktu yang agak lama karena sentuhan-sentuhannya ya. Berbeda dengan yang kedua, ini adalah dibawa oleh elektron bebas ya. Energi elektron bertambah besar. Energinya berpindah secara cepat melalui tumbukan. Nah, perpindahan kalor pada zat padat, perpindahan secara disebutnya itu kecepatan ya, Q dibagi T, berbanding terbalik dengan panjang kawat atau panjang besi ya. Sebanding dengan perubahan suhu. Sebanding dengan luas penampang. Artinya kalau penampangnya lebar, dia akan cepat berpindahnya. Jadi Q per T disebut laju perpindahan kalor atau energi ya. Banyaknya kalor yang berpindah selama selang waktu dirumuskan secara matematis H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A kali delta T per L. H adalah Q per T tadi ya, sama dengan besarnya kalor yang merambat tiap detik atau laju perpindahan kalor, satuannya Joule per sekon. K adalah koefisien konduktivitas termal, satuannya Joule per sekon per meter per Kelvin. A adalah luas permukaan meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya Celsius atau Kelvin. L adalah panjang penghantar. Satuannya meter. Nah, kalau logamnya terhubung dengan logam yang berbeda, maka dirumuskan kalor yang berpindah dari logam yang satu ke logam yang kedua itu sama. Maka dirumuskan Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2 sama dengan K1 A1 delta T per L1 sama dengan K2A2 delta T per L2. Kita lihat contoh soal konduksi. Batang A dan B mempunyai luas penampang dan panjang yang sama. Bila koefisien konduksi batang A seperempat kali koefisien konduksi batang B. Kemudian keduanya dipanaskan pada ujung yang sama. Sehingga perubahan suhu sama. Tentukan perbandingan kelajuan hantaran panas pada batang A dan B. Diketahui luas A sama dengan luas B. Delta TA sama dengan delta TB. LA sama dengan LB. Ditanyakan HA banding HB. Jawab. HA banding HB. Nah, tadi seperti tadi dibandingkan konstantanya, lalu kita masukkan angka-angka yang ada. Karena delta T-nya sama, L-nya sama, A-nya sama, sedangkan
Ka-nya adalah 1/4 Kb, maka kita peroleh perbandingannya adalah 1:4. Baik, berikutnya yang kedua, pelat besi dengan tebal 4 cm memiliki luas penampang 10.000 cm kuadrat. Salah satu permukaannya bersuhu 120 derajat dan permukaan lain yang bersuhu 110 derajat Celcius. Konduktivitas termal A 4,82 Joule per meter per sekon per Kelvin. Berapa kalori yang melalui pelat besi setiap detiknya? Diketahui D atau L atau panjangnya 0, atau ketebalannya 0,04 meter. A-nya 10.000 meter, 10.000 cm kuadrat atau 1 meter kuadrat. T, delta T, 120 dikurang 110 sama dengan 10. Selang waktunya 1 derajat sama dengan 1 Kelvin ya. Kalau selang ya, selisih. K-nya 4,82 Joule per meter sekon Kelvin. Ditanyakan H. H sama dengan K dikali A kali delta T per L. K-nya 4,82, A-nya 1 meter, delta T-nya 10, panjangnya 0 atau tebalnya 0,04. Jadi diperoleh H-nya H sama dengan 120,5 Joule per sekon. Berikutnya, konveksi. Konveksi tadi zat perantaranya ikut berpindah. Misalnya kipas angin, AC itu ada yang berpindah yaitu udaranya. Atau air yang dimasak. Yang panas naik ke atas, menggantikan yang di atas turun ke bawah. Nah, ini konveksi. Air dipanaskan. Yang dipanaskan sebenarnya adalah pancinya ya. Jadi panci panas, panci bersifat konduktor, konduktivitas. Tapi kemudian oleh panci diserahkan ke air yang bagian bawah akan naik ke atas. Jadi terjadi perpindahan kalor disertai perpindahan molekul-molekul air. Jadi disebut konveksi. Partikel air dingin turun dan partikel air panas naik. Dan seterusnya sehingga terjadi aliran air yang membawa kalor. Konveksi ada dua, ada yang alami, ada yang buatan ya. Konveksi yang alami terjadi akibat perbedaan massa jenis ya. Terjadinya angin darat, angin laut,
kemudian ventilasi rumah, cerobong asap. Itu adalah alami. Sedangkan buatan ada pendinginan mesin mobil, radiator ya, kondensor kalau pendingin ya betul. Lalu kipas angin, alat pengering rambut, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Banyaknya kalor yang dihantarkan selama selang waktu dirumuskan dengan H. Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Nah, konveksi adanya aliran ya. Jadi kita lihat H sama dengan Q per T, yaitu besarnya kalor yang merambat tiap detik. Sedangkan H huruf kecil adalah koefisien konveksi. A adalah luas permukaan. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Jadi tidak ada jarak karena di situ molekulnya sudah bergerak. Berikutnya kita lihat contoh udara dalam sebuah kamar bersuhu 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada permukaan jendela kamar 15 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter bila koefisien konveksi pada suhu itu sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalori per sekon sentimeter derajat. Diketahui delta T selisih suhu tadi ya 25 kurang 15 sama dengan 10 derajat Celcius. A 0,6 diubah ke senti 6000. H 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalori per sekon sentimeter derajat Celcius. Jawab H sama dengan H kali A kali delta T. Sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 6000 dikali 10. Jadi 7,5 kali 6 itu 45 dan seterusnya. Lalu kita kurangi dengan pangkat min dengan 0, maka diperoleh 4,5 kalori per sekon. Itu adalah laju kalor yang melewati kaca jendela. Nah, yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa perantara atau medium. Nah, salah satu contohnya adalah radiasi sinar matahari. Dari matahari sampai ke bumi yang jaraknya jutaan kilometer.
kurang lebih 150 juta kilometer ya. Nah, ada jarak yang dekat yaitu api unggun dengan para peserta camping atau kemah ya. Itu kalornya dipancarkan tidak melalui perantara. Energi total yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam sempurna dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu, tiap satuan luas permukaan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. Jadi energi atau kalor sebanding dengan suhu mutlak pangkat 4 dan konstanta ya. W daya radiasi, sedangkan sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Sedangkan T adalah suhu mutlak. Energi yang dipancarkan tiap satuan waktu secara matematis dirumuskan E atau sama dengan Q per T sama dengan sigma kali A kali T pangkat 4. Sama dengan Q per T kali E kali sigma kali A kali T pangkat 4. E sama dengan Q per T sama dengan energi yang dipancarkan satuannya joule per sekon. Sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A sama dengan luas permukaan, satuannya meter kuadrat. T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. E adalah emisivitas benda, suatu konstanta yang menyatakan benda hitam atau tidak. Kalau E sama dengan 1, dia adalah benda hitam sempurna. Artinya dia akan menyerap kalor yang mengenai permukaan itu secara sempurna. Konsep radiasi kalor nah, jika ada dua bidang atau dua luas atau dua benda yang memiliki suhu berbeda, maka perbandingannya adalah perbandingan suhu dalam pangkat 4. Nah, penerapan dari radiasi seperti penggunaan alat pemanggang oven ya. Kemudian pengeringan tembakau dan efek rumah kaca. Contoh soal radiasi kalor, sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna bersuhu 27 derajat Celcius.
Berapa besarnya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu jika luas permukaan benda 1 meter kuadrat. Diketahui E-nya 1 karena benda hitam sempurna. T-nya 27 derajat sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. A sama dengan 1. Ditanyakan tadi adalah E. Jawab E sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 1 kali 300 pangkat 4. Hasilnya 459,27 Joule per sekon. Yang berikutnya, suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R. Benda hitam tersebut dipanasi hingga suhu menjadi 327 derajat Celcius. Berapa energi yang dipancarkan sekarang? Diketahui T1-nya 300 Kelvin. E1-nya R. T2-nya 327 ditambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Kalor yang dipancarkan benda hitam E1 ditanyakan E2 berapa? Kita gunakan perbandingan. Jawab. E2 per E1 sama dengan T2 per T1 dipangkat 4. E2 per R sama dengan 600 per 300, kemudian dikurung dipangkat 4. 600 per 300 itu kan 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 16 kali R sama dengan 16R. Jadi naik pangkat 4-nya ya. Baik, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Setelah kalian menonton video pembelajaran yang tadi tentang suhu, kalor, dan perpindahan, silakan mengerjakan tugas yang ada di kolom tugas. Jadi saat ini atau hari ini pembelajaran fisika cukup sekian. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Sampai jumpa.